Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karida, Prodi Manajemen, NIM 2301 Baik, yang saya hormati yaitu Ibu Mutia Dewi Nopitasari, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank BSI Cabang Blangkejeren. Yang pertama, penjelasan yang langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu latar belakang. Perbankan syariah dituntut terus meningkatkan kualitas pelanggan dan daya saing. Kinerja karyawan menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasional bank. Di BSI Cabang Blangkejeren masih ada kendala pada pelatihan kompetensi dan motivasi karyawan. Kondisi tersebut diduga memengaruhi kinerja karyawan, karena itu penelitian ini membahas pengaruh pelatihan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Langsung saja kita masuk pada rumus masalah, yaitu pelatihan X1 pelatihan, X2 kompetensi, X3 motivasi, dan Y kinerja karyawan. Di sini kita akan menjelaskan hipotesis 1 yang pertama, pelatihan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BSI Cabang Blangkejeren. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BSI Cabang Blangkejeren. Dan hipotesis ketiga yaitu motivasi mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BSI Cabang Blangkejeren. Langsung saja kita memasuki pembahasan ke selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, subjek penelitian, yang kedua populasi dan sampel, dan yang ketiga metode analisis data. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, subjek penelitian, karyawan Bank BSI Cabang Blangkejeren untuk meneliti variabel pelatihan, kompetensi, motivasi, dan kinerja karyawan. Dan yang kedua, populasi dan sampel, yang mana populasi adalah seluruh karyawan BSI Cabang Blangkejeren, dan yang kedua sampel 250 responden, dan yang ketiga teknik sampling yaitu purposive sampling, dan yang keempat kriteria sampel karyawan tetap yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, metode analisis data, penelitian kuantitatif asosiatif, dan yang kedua menggunakan SEM PLS, dan yang ketiga data dikumpulkan melalui kuesioner, dan yang keempat analisis yang digunakan uji outer model inner model dan uji hipotesis. Baik, penjelasan ke selanjutnya yaitu hasil penelitian. Variabel, indikator, loading factor, Cronbach, hipotesis alpha, composite reliability. Yang mana X1 loading faktornya 0,812, Cronbach-nya itu 0,85, konvosipnya 0,89, AV-nya 0,67, dan selanjutnya indikatornya X1.2 yaitu loading faktornya 0,845, Cronbach-nya itu enggak ada. Terus langsung saja lagi kita ke indikator X1.3 yang mana loading faktornya itu 0,801. Jadi kita masuk ke variabel 2 yaitu X2. X2.1 indikatornya, loading faktornya itu 0,823, Cronbach-nya itu 0,83, konvosipnya itu 0,88, AV-nya itu 0,65. Di X2 ini kita akan masuk lagi indikator X2.2 yaitu loading faktornya 0,790, dan masuk lagi kita ke indikator X2.3 yaitu loading faktornya 0,815. Variabel ketiganya yaitu X3. Indikator X3.1 yaitu 0, loading faktornya yaitu 0,848, Cronbach-nya itu 0,86, konvosipnya itu 0,90, AV-nya itu 0,69.
di variabel X3 ini indikatornya itu X3.2 yaitu loading faktornya 0,874. Indikator dari X3 variabel ini 3 X3.3 loading faktornya 0,799. Di variabel Y1 ini indikator Y1 loading faktornya yaitu 0,851, cronback-nya itu 0,91, kompositnya itu 0,93, AV-nya itu 0,72. Di indikator Y2-nya itu loading faktornya 0,876, dan Y3-nya itu loading faktornya 0,832. Baik, kita akan masuk hasil penelitiannya juga, yaitu tabel 2 HTMT, yang mana variabel X1, X2, X3Y dan X1 itu 0,819 dan X2 itu 0,512, X3 itu 0,605 dan Y itu 0,670. Dari hasil HTMT menunjukkan seluruh nilai antar variabel berada di bawah 0,90 sehingga validitas diskriminan terpenuhi. Baik, kita akan penjelasan selanjutnya yaitu hasil penelitian tabel ketiga RS square, yaitu variabel Y. RS square-nya itu 0,678. Nilai RS square kinerja karyawan sebesar 0,678, artinya pelatihan kompetensi dan motivasi menjelaskan 67,88% variasi kinerja karyawan. Baik, kita akan melanjutkan hasil penelitian tabel keempat, yaitu F square. Hubungan X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y, X3 sama dengan Y. F2 itu X1 nya yaitu 0,18, X2 Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan dari PPT saya ini, yaitu berdasarkan hasil penguji hipotesis. Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima pelatihan. Kompetensi dan motivasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Bank BSI Cabang Belang Kejeren. Kesimpulan hipotesisnya itu hipotesis 1 diterima. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai T statistik 2,85 dan V value 0,004. Dan hipotesis 2 diterima juga. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai T statistik 2,91 dan V value 0,003. Hasil hipotesis 3 diterima. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai T statistik 4,20 dan V value 0,000. Dan selanjutnya saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pihak Bank BSI Cabang Belang Kejeren sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan program pelatihan yang dilakukan secara rutin, merata dan sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan agar kemampuan teknis serta pemahaman terhadap produk dan layanan syariah semakin meningkat selalu, yaitu perusahaan juga perlu terus mengembangkan kompetensi karyawan melalui pembinaan, pendampingan dan evaluasi berkala supaya karyawan dapat bekerja lebih cepat, tepat dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Di samping itu, aspek motivasi kerja juga penting untuk dijaga melalui pemberian apresiasi, dukungan dari atasan, serta penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Karena motivasi terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.